Shalom, hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 50 ayat 1 dan ayat yang kedua. Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap. Kabar yang baik, nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing yang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Pengakuan dosa dan berita anugerah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Kau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Selaku hamba Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 tertulis demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, marilah kita berdoa. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami ingin mengetahui kehendak-Mu dan mengikutinya setiap hari. Jika ada yang hendak Kau katakan pada kami saat ini, baik melalui Alkitab, melalui sesama atau melalui suara-Mu di dalam hati kami sendiri, biarlah kami mendengar perkataan itu dan mengikuti pimpinan-Mu. Kami menyerahkan kehendak kami pada kehendak-Mu, jalan kami pada jalan-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, sebab kami adalah anak-Mu, dan firman-Mu mengatakan bahwa anak Allah akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tolonglah kami supaya mengerti bahwa kami diciptakan untuk bertumbuh secara roh, dan saat roh kami tidak bertumbuh, kami tidak memenuhi tujuan panggilan kami. Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi pertumbuhan rohani kami melalui doa, Alkitab, dan pimpinan Roh Kudus. Ajarkanlah kami bagaimana memiliki dan menikmati apa yang menjadi bagian kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Jadikanlah kami seorang Kristen yang bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan.
lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45. Nas ini di bawah perikop Maria dan Elisabet. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, anugerahkanlah bagi kami hikmat-Mu, sehingga pikiran, perkataan, dan hidup kami memuliakan Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Bahkan ketika pemberitaan firman Tuhan akan kami dengarkan, kami percaya dengan hikmat Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk memahaminya dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiada satupun dalam dunia ini yang mampu membatasi atau menghalangi kuasa Tuhan. Termasuk di dalamnya tidak satupun kuasa dalam dunia ini yang mampu menghalangi rencana baik Tuhan untuk terjadi. Dan Tuhan bisa saja memakai setiap peristiwa, setiap keadaan dan siapa saja untuk menyatakan segala maksud baik Tuhan atas segala ciptaannya. Saudara, Elisabet, ia adalah seorang perempuan mandul. Yang kalau sudah dikatakan mandul tentunya ia tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki keturunan dari dirinya atau dari rahimnya sendiri. Tetapi saudara-saudara, meskipun ia telah dinyatakan sebagai perempuan mandul, Tuhan pakai ia dengan sangat heran. Ia mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak yang dinamakan Yohanes Pembaptis, yang dalam sejarahnya ia dipakai oleh Allah untuk membuka jalan bagi hadirnya atau datangnya Mesias. Ia yang membaptis banyak orang karena pertobatan dan juga membaptis Yesus. Itu Elisabet. Sekarang Maria. Maria juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa dan rencana atau rancangan baik atas hidup seluruh umat manusia. Perempuan bujang atau perawan yang belum bersuami tetapi justru diberi kuasa mengandung yang kemudian melahirkan Yesus
Mesias yang dinantikan, kehadirannya yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kedua perempuan ini telah mengalami karya Tuhan yang sangat luar biasa. Yang mandul mengandung, kemudian yang perawan tanpa pernah bersetubuh dengan lelaki manapun juga mengandung. Dan yang dilahirkan adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi hadirnya atau datangnya Mesias, dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan ketika hal itu terjadi? Ketika mereka telah mengalami karya Tuhan yang sangat luar biasa atas diri dan hidup mereka. Tuhan pakai dengan sangat luar biasa mereka. Dan mereka menerima ini dengan sukacita. Serta meresponnya dengan memuliakan Allah. Mereka tidak memperdulikan bagaimana orang membicarakan diri mereka dan keadaan mereka. Tetapi mereka fokus kepada karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Mereka merespon dengan memuliakan Allah. Mereka bersyukur untuk setiap cara Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun di luar akal manusia, mereka mempercayai bahwa itu adalah cara Tuhan dalam hidup mereka untuk menyatakan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan juga bisa pakai saya dan saudara untuk mewujudkan rancangan baik dalam kehidupan ini. Rancangan baik itu bisa untuk diri kita, bisa untuk keluarga kita, bisa untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan bisa untuk dunia ini. Tidak harus dengan hal yang spektakuler dan hal yang sangat luar biasa memukau, tetapi bisa saja dalam hal yang sangat sederhana, namun ternyata itu adalah untuk sebuah karya keselamatan. Nah, saudara-saudara, saya yakin semua kita pernah mengalami karya Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam keluarga kita. Bersukacitalah, responilah setiap karya Tuhan itu dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Hiduplah saling mengasihi, menyemangati dan menopang, sebab Ia telah mempercayakan itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan merayakan hari Natal. Kita masih masuk pada masa Adventus yang keempat, masa-masa penantian akan kehadirannya dalam dunia ini. Saudara-saudara, hiduplah dalam kasih yang satu dengan yang lainnya. Lepaskanlah pengampunan bagi siapa saja. Dan ingatlah, Ia hadir dalam dunia ini untuk menjadikan kita sebagai umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang kami sembah dengan kesungguhan, ketulusan hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami dalam setiap karya dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Ajarkan kami untuk dapat senantiasa bersuka cita, senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Yang mengajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan seluruh orang yang kami kasih dan mengasihi kami, yang dekat ataupun jauh daripada kami, yang tiada tersebutkan oleh mulut dan bibir kami, mereka yang kami doakan. Berkatilah ya Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan karya, kebenaran, kebaikan, dan keselamatan dalam dunia ini. Dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, dalam pelayanan pekerjaan, dan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini.
secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis, kami secara khusus pula menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKE Getsemani. Bapa di sorga, kepadamulah kami berserah, kepadamulah kami menaruhkan pengharapan kami. Biarlah hari-hari hidup kami menjadi hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap gelombang kehidupan yang harus kami tempuh, maka dalam setiap itu pula kami selalu bertaut kepada Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami bertaut kepada Tuhan, tiada satupun perkara dalam hidup kami yang membuat kami jatuh tergeletak dan tidak mampu bangkit lagi. Tetapi kami bangkit karena kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap pemberian dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, doa yang terucapkan oleh kami maupun doa yang tidak terucapkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kami akan membacakan nas pengantar yang tercatat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak daripada Engkau. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkaulah yang menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya,
lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang kita sekalian berdiri, dengan sukacita kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita telah memasuki minggu Adventus yang terakhir, yaitu yang keempat. Beberapa waktu lagi kita akan menikmati sukacita yang sangat luar biasa akan kehadiran Tuhan dalam dunia ini, dalam sukacita Natal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Kristus lahir.